Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bi qiraati basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bidayatan hayya binan nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna 'alal ihtifal fi hadil fursatis saminah. Salatan wa salaman daiman mutalazimin ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nas min adh-dhulumati ila nur kadzalika ila siratil mustaqim. Ayyuhat talabah, alhamdulillah fi hadhil lailah kama hiyal adah nahnu nata'allam jama'atan fi hadal markaz an madati al-fiqh al-islami istikhdami aw bil bahsi an kitab riyadil badi'ah. Walakin qabla al-bidayah hayya bina nadullah ta'ala ala salamati ikhwanina fi Palestina kama qad arafna fi ayyi wasail imma fi TikTok, fi YouTube, fi Instagram, fi Facebook wa ma asbaha dzalik hunaka al-akhbar allati tata'allaq bi Palestin. Nah, lidzalik hayya bina Allah ta'ala ala salamat ikhwanina fi Palestin bi qiraati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Taib asa antakuna qiraatuna min alamati jihadina li ikhwanina fi Palestin li annana maqaddarna ala dhihab ila Palestin lil jihad rubama kafaina bi du'aihim li salamatihim misla dzalik bi qiraati suratil Fatihah wa lazim alaina an nashkurullah azza wa jal ala ma qad a'tayna minal fursatis saminah li ta'allum kama qad arafna anna katsiran minat talabah wat talamid fi Palestin la yaqdiruna ala at-ta'lim bilit miknan wa hunaka kalimah wahidah min waziratit tarbiyah fi Palestin annahu qol anna ta'lim lisanah al-akademiyah fi hadhihi sanah qad intahat karir anna sanah al-akademiyah fi hadhihi sanah qad intahat. Limada intahat as-sanah al-akademiyah asra. Mana asra? Lebih cepat min adatiha aw min ghalibiha. Li anna at-talabah wat talamid kullahum qad tufuwiya bisyahid
wahahya al-kalimah ar-ra'i'ah al-wahidah min wazirati tarbiyah di Palestina. Jadi ada satu kata yang sangat menyentuh hati itu dari menteri pendidikannya Palestina. Katanya tahun akademik atau tahun ajaran tahun ini telah berakhir. Limadza li'anna talabah wa talamid kullahum qad tuwfiya. Karena seluruh mahasiswa, seluruh siswa itu telah wafat ya, telah wafat syahid. Nah, wajib untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan kesempatan berharga untuk menuntut ilmu, bahkan penuh dengan rasa itminan, ketenangannya. Tesiun aya bom, tesiun aya anu nyerang. Kalau mereka kan di Palestina mau kumpul kayak ini tuh penuh dengan rasa kecemasan, takut ada bom atau takut ada tentara yang menyerang. Nah, makanya salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas ketenangan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu dengan penuh rasa kekhusyuan. Tib ayat talabah fil usbu'al maldi qad bahasna an bab nawaqidil wudu, ya, telah membahas kita bab pembatalan wudu. Laqad wasolna ila ar-raqam al-awwal wa ar-raqam as-sani kadzalik ar-raqam as-salis. Nah, salis. Lam nabhas an ar-raqam ar-rabi. Walakin hunaka al-wajibat fil usbu' al-maldi qad a'taitum al-wajibat an su'alin wahid, ya, an su'alin wahid. Mada as-su'al? Mada hukmu rih yakhruj minal amam o yusama minal parji. Kadalik minal zakar mujud walakin ghair aglab atau ghair ghalib. Aglab hadar rih yakhruj minal mar'ah. Wa su'al wahid fil usbal madi madza hukmu rih yakhruj minal farji. Kaifa dijabah minal mar'ah, kaifa minat talibat, kaifa dijabah hal yubtilul wudu amla la minal mar'ah la yubtilu ar-rih yakhruj minal farji al-wudu, bahwa angin yang keluar dari farji itu tidak membatalkan, ataupun dari zakar gak membatalkan. Kaifa minat tulab minat talibin hal yubtilul wudu amla samina atau nah, ya. Tipe itu pertanyaannya, ya. Jadi bagaimana hukumnya angin yang keluar dari zakar atau kubul mar'ah, ya. Kubul mar'ah. Nah, itu terjadi ikhtilaf ulama, ya. Udah biasa lah, ya, ikhtilaful ulama. Nah, di sini al-ikhtilafu rahmah, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat itu artinya itu apa sih? Rahmat itu artinya bentuk kasih sayang. Artinya gini, jadi rahmat itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada makhluknya itu dengan memberikan opsi lebih dari satu gitu. Jadi di saat kita memilih hukum ini bisa diambil, hukum yang lainnya juga bisa kita ambil. Nah, di sana munculnya istilah al-ikhtilaf rahmatun.
Tapi kita jawab pelan-pelan ya, karena ini sangat penting lah bagi kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun laki-laki tidak terlalu galib karena galibnya di perempuan, karena takutnya ini keluarnya angin ini pas waktu sholat. Nah, kalau di luar sholat gak masalah ya, batal hungkulnya, batal wudhu hungkul. Tapi kalau pas waktu sholat mah berarti lamun keluar angin eta teh, kalau wudhunya batal ya berarti batalat sholatuhu, sholatnya juga batal kalau pas waktu sholat. Nah biasanya itu kejadiannya itu di saat ruku atau di saat sujud, kejadian seperti itu teh, keluar angin itu teh. Nah kalau dalam istilah ilmu kedokteran itu teh istilahnya kuif bukan queen ya, kuif istilahnya itu, yaitu kentut yang keluar dari dubur perempuan, kubul perempuan, disebutnya kuif. Nah itu teh bisa keluarnya itu tanpa disengaja gitu, jadi nggak bisa ditahan seperti kentut, seperti itu pada umumnya. Jadi keluarnya itu nggak bisa dimau-mau dan nggak keluarnya pun nggak bisa ditahan-tahan. Jadi kalau udah mau kentut, hese nahan teh, tapi ke percetik ilmunya, hese udah kalau kentut ya kentut. Apun demikian katanya gitu kuip juga. Kalau sudah waktunya mau keluar ya udah keluar, nggak bisa ditahan-tahan. Gitu. Tapi kadang nggak kerasa karena keluarnya itu tidak pada umumnya. Nah, kita jawab bareng-bareng jawabannya nih. Ini ada dalam salah satu kitab Wizaratul Auqab. Nih, ibaratnya seperti ini. Wahtalafu firrihi al-kharijah minaz zakar au kubulil mar'ah. Wahtalafu, para ulama telah berbeda pendapat. Artinya berarti nanti kalau berbeda pendapat bisa jadi membatalkan wudhu, bisa jadi tidak ya. Terhadap angin yang keluar dari zakar laki-laki, berarti bisa jadi cina keluar tina zakar laki-laki nganting kumanya leutik olehnya. Nggak bisa jadi wahai kan kubul au kubul mar'ah, atau dari kubul perempuan. Nah pertama nih, faqala al hanafiyah fil ashah wal malikiyah, berkata mayoritas madhab Hanafi dan juga madhab Maliki. Nah berarti madhab Maliki dengan madhab Hanafi itu satu pendapat. Wahwa riwayatun indal Hanabilah, dan juga ada beberapa riwayat, tapi tidak mayoritas ini mah. Ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari madhab Hanabilah. Jadi dua mayoritas Malikiyah dengan Hanafiyah sepakat, sedangkan ada beberapa dari mazhab Hanabilah juga yang sepakat dengan pendapat kedua mazhab ini. Apa katanya? La tu'tabaru hadasan. Jawaban pertama, la tu'tabaru hadasan, bahwa hal itu tidak dianggap sebagai hadas. Wala yuntaqadu biha al-wudu'u, dan tidak batal sebab angin tersebut wudhu. Jadi pendapat yang pertama bahwa kuif itu tidak membatalkan wudhu. Pendapat siapa? Malikiyah dan Hanafiyah dan beberapa pendapat dari mazhab Hanabilah. Kenapa? Ada alasannya. Li'annaha ihtilajun walaisa fil haqiqati rihan munba'isatan an mahallin najasah. Karena hal itu ihtilaj. Ihtilajnya naon Kang Rijal? Ihtilajnya sesuatu yang terjadi di luar dari kegaliban kebiasaannya. Walaisa fil haqiqati rihan. Karena itu secara hakikatnya itu bukan angin,
munbaisatan an mahalin najasa, yang keluar dari tempat najis. Kenapa? Karena hukum asal angin keluar dari lubang itu dihukumi najis itu jika angin tersebut keluar dari lubang pada umumnya, yaitu pada dubur. Gitu. Nah itu mah keluarnya bukan pada tempat asalnya, tapi pada tempat yang bukan asalnya, maka itu tidak disebut hadas, maka tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat yang pertama. Berarti itu bisa dipegang oleh antum ya. Nah, menganut ke mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Lanjut lagi. Tapi ada catatan itu teh. Wa hadza fi ghairil mufdati. Pendapat ini berlaku pada perempuan selain golongan mufdoh. Jadi ada yang disebut dengan perempuan mufdoh. Apa mufdoh itu? Bisi ayah. Ya bisi ayah. Tapi kan insya Allah kita mah enggak lah ya. Bisi ayah. Jadi ada perempuan yang mufdoh dalam ilmu fikihnya. Mufdoh teh kumaha Kang Rijal? Sarahna ya. Mufdoh itu adalah wanita yang saluran kencing sama saluran tinjana teh hiji ngahiji. Jadi dubur jeung kubulna teh salubang. Tong dibayangkeun nya. Ngan berarti bisa jadi ini teh terjadi pada beberapa perempuan. Karena kan ada ibarahnya. Nah, kalau ada perempuan yang seperti itu istilahnya mufdoh. Nah, kalau si angin itu keluarnya dari perempuan yang mufdoh, maka angin itu teh bisa membatalkan wudhu. Kata pendapat Hanafi dan juga kata pendapat Maliki. Ya, hari kita makan insya Allah ya, nggak ada yang mufdohnya, nggak ada yang mufdoh. Karena kan tetap bisa kan, dubur dengan kubur. Nah ini mah kalau ada yang satu lubang kubur dengan duburnya, maka itu mah dapat membatalkan wudhu. Kenapa? Karena hiji antara dubur jeung kubur nanti. Jadi dah weh keluar nate meskipun tidak pada tempat asalnya, tapi kan eta teh salubang. Jadi weh dianggap najis weh. Si itu angin yang keluar tuh. Itu ya. Nah, jadi berlaku hukum yang tadi kata mazhab Maliki dan mazhab Hanafi jika memang bukan terjadi pada perempuan yang mufdoh. Kalau terjadi pada perempuan yang mufdoh, maka itu bisa membatalkan wudhu. Ilmu baru tanya istilah perempuan mufdoh, mar'ah mufdoh, perempuan yang mufdoh. Selanjutnya ada juga yang berpendapat batal. Kata mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu, jika nih catatan yang kedua nih ya, fa in kanat minal mufdoh fasara Hanafi annahu yundabula al-wudu wa qila yajibu. Nah jadi kalau yang mufdoh mah ada dua hukum. Hukum yang pertama itu disunahkan untuk berwudu lagi. Ada juga yang mengatakan diwajibkan untuk berwudu lagi. Jadi wakila yundabu, wakila yajibu. Wakila laumun tinatan li anna natanaha dalilu khurujiha minad dubur. Lalu alasan yang kedua yang menjadikan seseorang itu batal disebabkan oleh kuif jika si anginnya itu bau seperti keluar tina dubur. Gitu. Jadi ini kuip, saya yakin ini kuip. Tapi nah kok baunya puteuy ini. Sengaja puteuy atau bau jengkol, sengaja jengkol. Meskipun itu kuip, nah kuip, tapi karena itu mengandung bau busuk,
yang kemungkinan besar membawa hadas, maka alangkah baiknya disunahkan untuk berwudu. Berwudu. Tapi lamun teu bau mah biasa angin hukul keluar, kata pendapat Maliki dan Hanafi, kang dijatakan lagi itu tidak diwajibkan untuk melakukan wudu. Artinya berarti wudunya tidak batal. Lalu selanjutnya waqala Syafi'iyah wa huwa riwayatun ukhra indal Hanabilah. Sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i dan mayoritas beberapa dari golongan Hambali mengatakan bahwa innal kharija minaz zakari au kubulil mar'ah hadasun yujibul wudu'a. Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i mah kuif itu membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Tentu ada alasannya. Imam Syafi'i itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a illa min sautin aurihin. Karena berdasarkan pada hadis Kangjeng Rasul bahwa la wudu'a tidak wajib berwudu illa min sautin, terkecuali jika mendengar suara atau mencium aurihin atau mencium bau. Maksud nama teu wajib wudu urang lamun sakira-kira teu ngadangukeun suara hitut jeung bauna hitut gitu. Tafsir hadis eta teh. Artina mau keluar apapun yang mengandung dua aspek ini, nah yaitu yang ada suaranya dan juga yang ada baunya, maka itu bisa membatalkan wudu. Jadi kalau Imam Syafi'i lebih berhati-hati bahwa kuif itu batal. Walhasil kesimpulannya dari pertanyaan minggu kemarin, ikhtilaf, ada dua opsi. Yang penting kita punya pegangan dalilnya. Kalau menurut mazhab Maliki dan Hanafi dan beberapa dari Hanbali, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi dengan catatan tadi, ya. Yang kedua, dalam pandangannya mazhab Syafi'i dan beberapa dari Hanbali, maka itu membatalkan wudu. Artinya berarti meureun wajib wudu. Lamun keur salatna berarti salatna batal gitu ya. Nah, itu menjadi pilihan antum mau menggunakan pendapat yang mana. Kan kalau mahasiswa harus moderatnya perempuan akhirnya kan moderat. Lamun di saat boga wudu di tiris boga balikan di madhab Maliki katanya, atau madhab Hanafi ngasupna, jadi yang alternatif hukum. Oke itu ya, itu untuk PR yang minggu kemarin. Lalu selanjutnya kemarin itu kerja sudah membahas kaitannya dengan mahromnya. Mahrom nih. Jadi mahrom itu kan kalau kaitannya dengan pembatalan wudu itu, jika kita paantel kulit, kemarin kan nomor 3-nya itu yang dapat membatalkan wudu itu yaitu mula masatur rajulil mar'atil ajnabiyah min ghairi hailin bainajil daihima. Yang membatalkan itu jika bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang, ya, penghalang. Dan ajnabi, nah ajnabi teh lawan tema mahram. Artinya kalau dengan mahroma berarti tidak membatalkan wudu meskipun tanpa menggunakan penghalang. Nah kemarin itu baru dibahas sepintas kaitannya dengan siapa sih mahram kita itu. Nah kayaknya akan perluas pembahasannya karena dirasa ini sangat penting. Nih kayaknya sudah menyiapkan dalam kitab
yang sering di pesantren ya, Fathul Qorib. Fathul Qorib. Dina Fathul Qorib bahwa mahram yang dinaskan dalam Al-Qur'an, itu ada wa fi ba'di naskhi arba'ata asyara. Ada 14. Ada 14 mahram yang dinaskan dalam Al-Qur'an. Dari 14 itu, teman-teman, terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok yang pertama sab'un bin nasabi. 7 itu termasuk kelompok disebabkan jalur nasab. Bin nasabi nasab. Ya. 7. Siapa aja, Kang? Wahunna al-ummu. Yang pertama adalah ibu kandung. Jadi ibu kandung mahramnya. Wa in alat, dan ke atasnya. Ibu dan ke atasnya. Paham gak? Ibu paham ya? Maksudnya ibu dan ke atasnya teh, kita punya ibu kita punya ibu. Nah, nenek punya ibu. Nah, berarti Uyut punya ibu. Hah? Bau, bukan luhur bukan namanya. Oh, itu ibu kita. Disebutnya ibu kita. Maka itu tidak membatalkan wudu karena termasuk kelompok mahram. Terus selanjutnya wal bintu wa in safalat. Wal bintu itu anak perempuan, ini patokannya laki-lakinya, patokannya laki-laki dulu. Selanjutnya anak perempuan wa in safulat, dan ke bawahnya. Ke bawahnya berarti punya anak perempuan. Anak perempuan itu punya lagi anak perempuan, berarti naon tah? Cucu. Nah, cucu perempuan punya perempuan lagi, berarti nepikeun ka hanap we eta teh lamun ka umuran kene. Nah, itu disebutnya masih mahram, berarti tidak batal wudu. Selanjutnya nih ada masalah, sok aya masalah di dalam fikih mah. Masalah wae. Amal makhluqatu min ma'izina syakhsin fatahillu lahu alal asah lakin ma'al karohah. Kalau ada anak wanita yang dihasilkan dari hasil zina, ya, hasil zina, maka bagi laki-laki tersebut dihalalkan menikahinya menurut pendapat yang sahih meskipun hukumnya makruh. Contoh imam puntennya contoh. Ada seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan. Kemudian dari hasil perzinahannya itu punya anak. Anaknya perempuan, ya, perempuan. Nah, lalu si eta anak perempuan teh tumbuh dewasa. Si laki-laki tadi yang menghamili ibunya si anak itu tertarik ke anaknya sorangan, tapi hasil zina. Ari tadi ka indung nama menikahi, tapi ke anak nama pengen menikahi. Bagaimana hukumnya? Secara kaul yang lebih sahih itu boleh, tapi makruh. Anak sorangan jadi anakku istriku, lamun film Indosiar banyak. Anakku istriku, ada anak hasil zina ya, anak hasil zina boleh ya. Meskipun itu zinahnya teh atas keinginan sendiri atau karena dipaksanya, karena dipaksa. Tetap pokoknya mah kalau di luar
pernikahan, maka itu tetap dihukumi anak zina, anak haram. Meskipun sama-sama suka atau hanya satu yang suka, satu yang enggak. Wa amal mar'ah. Wa amal mar'ah fala yahillu laha waladuha minazina. Lamun jang perempuan beda deui. Jang perempuan mah. Contoh ya nya. Tadi ya ada laki-laki dengan perempuan yang berzina. Ayeuna mah anakna lalaki. Anakna lalaki. Terus borojo lah anakna lalaki. Eta anak lalaki teh dewasa teh henteu jeung indungna. Tapi dewasa teh jeung bapakna. Tapi teu nikah. Ya, teu nikah. Tumbuhlah dewasa si anak itu, si ibunya tertarik nini ya, tertarik ka anakna. Ari tadi ka bapak nama teu menta hayang dinikah, ari ka anak nama hayang nikah kada demes, bogoheun pisan. Lamun eta mah fala yahillu, maka eta mah teu meunang, teu kaji. Jadi kalau ibu nikah kepada anak hasil zina mah tidak diperbolehkan. Kalau bapak mah nikah kepada anak hasil zina mah diperbolehkan ngan makruh. Ulah teh. Cikan eueuh wae ul makene meureunannya. Aduh. Selanjutnya baru 2 ya. Selanjutnya yang ketiga wal ukhtu. Yang ketiga adalah ukhtu. Siapa ukhtu itu? Saudara perempuan. Sakikoh kanat auli abin auli umin. Baik itu seayah seibu atau seayah hungkul atau seibu hungkul. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami? Kita misalkan punya adik perempuan. Adik perempuan saindung sa bapak. Berarti adik itu adik aslinya. Adik asli, ya, adik asli. Berarti eta termasuk mahram. Mahram oge. Atau adik teh eta adik teh sabapa hungkul. Beda naon berarti? Beda indung. Disebutnya adik naon gitu? Adik tere. Gitu. Atawa saindung hungkul. Beda bapak. Itu statusnya naon? Adik tere kene. Eta oge sama ya, eta oge sama termasuk mahram. Jadi ulah euy bogoh ka adik tere atau bogoh ka lanceuk tere nya sok sarajan teu saindung atawa teu sabapa. Boleh itu mah mahram. Artinya lamun paanter aranjeun berarti itu teu batal. Terus wal kholatu haqiqah au bitawassut ka kholatil abi awil ummi. Selanjutnya yaitu bibi ti jalur ibu. Kholah mah bibi ti jalur ibu, baik secara hakikat atau dengan perantara seperti bibina ayah atau bibina ibu. Tahu bibina ayah? Lamun bibina ayah berarti saha? Nini ti gigir. Itu bibina ibu nenek ti gigir. Kieu ya. Contoh supaya kebayang. Kang Rijal punya bibi. Bibi Kang Rijal eta teh adik mamah Kang Rijal. Adik ibu ya, adik ibu. Berarti statusna Kang Rijal ka bibi adik mamah Kang Rijal teh eta disebutna kholah. Ya, kholah. Teu batal. Oke, bisa dipahami? Nah, atau bibina inung Kang Rijal. Inung Kang Rijal berarti merenang
Jang Kang Rijal mah naon? Nini itu nini, tapi lain nini asli, nini ti gigir. Jadi nini eta teh adi nini Kang Rijal atawa lanceuk nini Kang Rijal gitu. Atawa oge lanceuk aki Kang Rijal atawa adi aki Kang Rijal. Da di Arab mah eueuh bahasa uwa. Pokoknya mah kholah lamun ti jalur ibu itu. Jadi teu aya istilah uwa, pokoknya mah disebutnya paman we. Paman. Jadi paman teh lain berarti adi, bisa jadi paman teh lanceuk gitu. Nah, lanceuk. Bisa dipahami? Ini beda lagi teman-teman, beda lagi kasusnya kalau bibinya itu bukan bibi teges atau bukan bibi asli. Tahu gak bukan bibi asli contohnya kayak gimana? Ini Kang Rijal punya mamang. Nah, Kang Rijal punya mamang. Si mamang teh nikah jeung perempuan lain. Nah, di satu berarti kan bibi naon? Bibi ipar. Nah, eta bibi ipar mah kade bukan mahram. Bibi ipar mah, maka batola wudu, maka wuduna batal lamun urang jeung bibi eta mah. Sok sarajan statusna disebutna bibi atawa uwa, tapi kan eta mah lain uwa jeung bibi teges. Eta mah bibi uwa ipar gitu. Batal eta mah wuduna ya. Berarti mun perempuan mah tinggal dibalikeun teman-teman. Mun perempuan mah berarti ka naon? Mamang atawa uwa, tapi bukan uwa tegas jeung bukan mamang tegas gitu. Tapi lamun mamang asli mah, mamang asli atau uwa asli artinya berarti adik dari ibu kalian atau adik dari bapak kalian atau kakak dari ibu kalian atau kakak dari ibu kalian, maka itu tidak batal. Oke, lagi. Selanjutnya wal ammatu. Nah, kalau ammat mah ima bibi ti jalur ayah ti bapak. Sama statusnya kayak tadi. Ya, kayak kholah. Lagi. Berapa tah? 5 ya. Yang keenam wa bintul akhi. Putri saudara laki-laki dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Kieu kieu. Kang Rijal teh boga adi. Nah, Kang Rijal punya adi, adinya laki-laki. Kemudian adik laki-laki Kang Rijal punya anak, anaknya perempuan. Maka Kang Rijal ke anak perempuan adik Kang Rijal itu tidak batal. Statusnya saha eta? Hah? Statusnya naon? Alo atau ponakan? Sami wae nya. Alonya. Alo tah eta teu batal. Kalau perempuan gitu kasusnya perempuan punya alo laki, maka itu juga tidak batal ya. Alo laki-laki. Dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Contohnya kieu. Tadi pan adik Kang Rijal teh punya anak perempuan ya, punya anak perempuan. Anak perempuan Kang Rijal teh punya deui anak perempuan. Berarti statusna Kang Rijal dah. Cucunan cucu ti gigir. Eta ge sami henteu batal. Ya, teu batal. Cucu digigir. Perempuan gitu berarti lamun punya cucu laki-laki digigir. Jadi bukan cucu tegas, tapi cucu dari adik kita. Nah, cucu adik kita. Itu maka tidak batal kalau laki-laki. Kemudian yang ketujuh wa bintul ukhti. Ini sama kasus dengan tadi. Tadi mah Kang Rijal adiknya laki-laki, sekarang mah adiknya perempuan. Kebetulan Kang Rijal tuh punya adik itu 2 laki-laki 3 perempuan. Mata komplit Kang Rijal mah
boga jalur nasab 7 teh aya. Jadi naon teh ti jalur mama aya nya nu kahiji, nu kaduana aya. Komo ka jelema pangheulana anak kahiji. Matak semuana kholah amah gitu. Bintul akhi can gaduh ya, bintul akhi mada can nikah. Bintul ukhti tapi engke kahandapna mahram teh pibanyakeun moal batal. Itu kusabab jalur nasab. Ada berapa? 7. Berarti sisa berapa? Sisa 7. Kemudian dari jalur rodo. Wa atofal musonif ala qali sabikon sab'un qawlahu huna wasnatani ae al muharramatu bin nasi isnatani bir rodo. Musonif mengatapkan pada perkataan beliau tadi 7 ya. Dan 2 wanita, maksudnya wanita-wanita mahram berdasarkan nas Al-Quran ada 2 wanita sebab rodo. Nah ini selanjutnya rodo ini mah rodo mah apa rodo tuh? Sabab persusuan. Ibu-ibu persusuan ya. Nah kalau ini mah fa inna wa inna maqtasara musannif alasnataini linasi alaihima fil ayah. Wa illa fasabul muharramah binasabi tahrumu birrodo aidon. Ta ieu ibarahna. Fasabul muharramah binasabi tahrumu birrodo aidon. Jadi lamun saudara sapersusuan, artinya misalkan kita pernah menyusu ke ibu yang bukan ibu asli kita ya, bukan ibu asli kita, maka hukum mahramnya itu sama dengan hukum mahram kepada ibu. Berarti ibu anu disusui oleh kita, maka itu adalah mahram. Pun demikian hal-hal yang berkaitan dengan ibu tersebut, maka itu menjadi mahram. Contohnya, si ibu itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu mahram kita. Laki-laki. Namun perempuan punya anak laki-laki, ibu itu maka itu juga mahram kita. Terus tadi anak laki-laki itu punya anaknya perempuan, namun laki-lakinya, berarti anak perempuan itu mahram kita. Meskipun tidak ada jalur nasab. Ya. Kemudian kalau perempuan juga sama, tadi misalkan si anak perempuan ibu tadi itu punya anak laki-laki anaknya, maka itu disebutnya mahram kita. Itu. Walaupun tidak senasab, karena ini beda jalur. Ini mah jalur rodo. Nah, jalur sesuai. Selanjutnya yang ketiga yaitu mahram jalur pernikahan. Wal muharramatu bin nasi arbaun bil musoharoh. Kalau jalur pernikahan mah ada 4. Ada 4 mahramnya itu. Yang pertama wahya ummu zaujah. Mertua teh jadi ibu kusabab pernikahan. Dalam urang teu nikah mah lain ibu mertua, tapi ibu 2. Ibu-ibu kusabab budakna ditikah jadi nawe ibu mertua. Tah lamun can nikah mah ibu-ibu eta teh batal jeung urang. Tapi lamun nikah mah jadi teu batal. Ngan anak nama batal. Anak batal. Wa in alat ummuha sawaun min nasabin aw rodoin sawaun waqa'a dukhulu zauj bi zauja amla. Pun demikian ibuna kaluhur, baik dari jalur nasab atau rodo, baik suami sempat jima dengan istri ataupun tidak. Gini nih teman-teman. Jadi tadi kan ibu mertuanya kebatal. Ibu mertua punya lagi ibuna, berarti lamun jang
istri urang mah naon? Nenekna. Berarti urang kan nenek mertua ge teu batal. Nepikeun ka luhurna. Naon di berarti? Uyut mertua. Pun demikian yang perempuan nih. Perempuan misalkan punya bapak mertua. Bapak mertua tuh punya lagi kakek. Ke atas-atasnya kakek mertua itu juga sama, tidak membatalkan. Baik suami sempat jima dengan si istri ataupun tidak. Misalkan suami istri ini nikahnya, yuk nikah. Can malam pertama pas maghrib teh maut. Misalkan tehnya maut, sahana istrina maut. Nah, maka si eta ibu mertua tetap statusnya sebagai mahram. Status sebagai mahram. Begitu. Pun demikian kalau cerai. Kalau cerai. Meskipun tidak sempat bersenggama. Apalagi kalau sudah bersenggama. Henteu sempat bersenggama oke. Karena patokan teh lain bersenggama ada kade. Patokan teh akadna ta eta ijab qabulna. Mes ijab qabul maka status ibunya itu berubah menjadi mahram kita. Ya. Kemudian selanjutnya wa robibah ay bintu zaujah. Selanjutnya yaitu robibah. Sarobibah teh, robibah teh anak istri. Anak perempuan istri kita. Berarti salah. Anak perempuan istri kita. Berarti artinya bukan anak manehanana. Anak tere. Jadi si istrinya itu semoga anak. Itu ngesmogahan anak berarti anak tere. Janda ya. Janda. Yang keempat wa zaujatul ibni wa in safula. Yang keempat adalah istri dari anak laki-laki. Istri dari istrinya anak laki-laki. Tak terbatal. Ya berarti namun ieu mah statusna naon? Istri anak laki-laki mah mantu. Mantu itu mahram. Nah itu ya dari kelompok jalur pernikahan. Sebetulnya masih banyak ya. Tapi kita tidak akan terlalu membahas lebih detailnya lagi. Tapi secara keseluruhan itu sudah dibahas. Ada 3 jalur. Yang pertama jalur nasab, yang kedua jalur rodo, seperti suan, yang ketiga jalur pernikahan atau yang disebut dalam istilah fikih itu yang pertama bin nasabi ya, bin nasabi, kemudian yang kedua yaitu bir rodo, yang ketiga yaitu bil musoharoh ya, musoharoh itu pernikahan. Baik, kembali ke Hanca supaya ada tambahannya. Kita ke paten ya. Nah, orang percepat ini. Warobi'u, hal yang membatalkan wudu nomor keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul anak Adam. Au halqati duburuhi, atau ari ngalogata mah atau bubunder duburnya, atau bubuled dubure ya Adam bibatinil kaffi, menggunakan telapak tangan. Mana telapak tangan teh? Ingat. Bila hailin, tanpa adanya penghalang. Walau ma'asahwi, meskipun lupa. Awil ikrohi, atau secara dipaksa. Wayantak didubihi wudu'ul masi,
pakot. Jika demikian maka batal wudu orang yang menyentuhnya saja. Ila in kana almasu baina rojulin wa unsa, terkecuali kalau penyentuhannya itu di antara laki-laki dan perempuan. Ajnabiyatin, kelompok ajnabi atau perempuan yang bukan mahram. Fayantaqidu bihi wudu'uhuma. Kalau demikian maka wudu keduanya batal. Kama sabako, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dah segitu dulu. Yang keempat yaitu menyentuh yang batal, kemudian mengoreknya. Nyentuhnya saja. Jadi bagus menggunakan bahasa masu, nyentuh. Menyentuh kubul Adam, yaitu menyentuh bahasa Indonesia naon artinya lubang, lubang bangsa Adam, atau halqati duburihi, atau bubuleun duburne Adam. Nah, di dia ada kata kunci yaitu kata adami. Ari adami itu naon? Bukan, manusia. Berarti selain manusia batal tuh? Tuh batal. Tuh batal. Seperti kana ucing, kana hayam, pot-potan gitu. Itu tuh batal, ya. Tuh batal itu. Pan eta malin adami, eta mah hewan. Ngasa upagawean ya tuh. Nyabakan kubul hewan sigan eueuh cabakan wae nya. Kemudian catatan yang kedua, bibatinil kafi. Batal itu juga kalau dengan telapak tangan. Nih teman-teman, telapak tangan teh mana? Iya nyata. Ari ieu telapak naon? Telapak jari. Itu disebut tangan juga enggak? Nah, ini perbedaan pendapat ini teh. Gitu. Jadi ada yang menghukumi bahwa tangan itu ya ini nih telapak tangan masa kieu tah. Tah. Sakieu. Ada yang berpendapat telapak tangan itu ya semuanya ini segini. Tah, sakieu nya. Kang bade dalil nu mana? Nah, ini teh alternatif teh mau yang mana juga boleh. Mau yang semuanya ini boleh, mau yang segini boleh. Ngan teh anu jempol hungkul mah. Ya. Kade sidik jari. Nah, lain sidik dampal. Non sidik telapak tangan kan, tapi sidik jari tak gitunya. Nah, tapi ada yang berpendapat ini saja, ada yang terpenting ini dalamnya ya. Nah, dalamnya ini. Nah, batal itu kalau menyentuhnya itu menggunakan di antara segini. Gitu, ya. Lamun bukan ini mah berarti tidak batal. Contoh ku ieuna. Nah, itu batal. Digadeg di kiri tah, itu batal. Keur salat atuh teu kuat. Nah, itu batal. Teu batal. Wudu ge teu batal, nya. Wudu ge teu batal. Atuh batal. Gesok-gesok teu batal. Mun atuh teu kuat, tapi mun batal wudu kitu carana. Cara pertama gitu, jadi ulah pakai telapak tangan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, bila hailin. Tidak batal juga kalau menggunakan
penghalang. Kumaha? Make sarung tangan. Lamun pakai sarung tangan teu batal eta. Rek sarung tangan paragina motor, sarung tangan paragi tukang atau pakai bikin kue teu batal eta oge. Sok sanajan ipisnya eta kan pakai sarung tangan kue ipisnya. Tapi kan aya penghalang. Batal gak itu? Enggak batal. Gitu. Jadi ada dengan catatan. Ada kudu jelasnya ari pikir mah teu bisa digunakan bahasan halus dah hese atuh. Pokoknya nama ada catatannya dua itu. Ya. Jadi kalau mau tidak batal berarti gunainlah penghalang sarung tangan atau pakai lap itunya. Kan kade lapna kudu nu bersih, bisi lapna teh kotor jadi araratul. Napaat. Kemudian walau ma'as sahwi awil ikra sok sanaos walaupun menyentuhnya itu dipaksa ataupun lupa tetap itu membatalkan. Artinya misalkan ada yang dipaksa sok buru nyabak, muntah nyabak dibunuh. Oh. Batal eta oge nya. Batal. Bisa dipahami nih? Nih, hal demikian batal itu bagi si penyentuh saja. Ya, si penyentuh saja. Jika memang yang disentuh dengan yang menyentuhnya itu satu jenis. Misalkan laki, dua anak laki. Panggarokeun itu kuat atul. Anu batal mah nu ngagarona. Anu digarokeunana mah teu batal. Ya. Lamun sajenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ta teknik katilu. Tanya heula, euy boga wudu teu? Henteu urang boga wudu mung wudu euy, araratul panggarokeunna, garokeun. Teu batal. Lamun daekeun eta oge nya. Lamun daekeun. Berteknik yang ketiga ya. Kalau memang bersedia. Atau kaitannya dengan dipaksa teh tadi teh. Buru saya cabak. Dipaksa kitu ge tetep we eta nu nyabakna batal. Anu dicabakna mah nu maksa tadi teu batal. Teu batal. Kunaon cenahnya dicabak teu batal ya. Ada kumaha deui memang gitu hukumnya. Jadi enggak batal ya bagi yang sentuhnya yang cabakna. Yang batal mah yang menyentuhnya. Itu dengan catatan kalau sejenis. Kalau beda jenis mah laki-laki perempuan maka dua-duanya batal. Mau dipaksa, mau sukarela, mau lupa, tanpa penghalang, menggunakan telapak tangan, maka itu hukumnya batal. Berarti menyentuh kubul dubur itu tidak mutlak, ada beberapa catatan-catatan. Yang pertama tadi catatannya itu jika menggunakan telapak tangan. Lalu yang kedua catatannya yaitu jika tanpa adanya penghalang. Kemudian jika berlawanan. Kalau tidak berlawanan satu jenis maka yang batalnya itu hanya si penyentuh saja. Yang disentuhnya mah tidak batal. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi harus mulai ada alternatif hukum barunya, cara baru supaya kita kebatal wudu. Kumaha carana itu tadi carana ayo beberapa cara. Gotong ku telapak tangan, make hahalang, anu katilu pang ekstrim-ekstrimna nitah batur. Lamun wani mah nitah batur. Ka itu teu batal. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus bagi Kang Rijal, umumnya bagi antum semua menjadi pengetahuan baru. Kang Rijal dalam hal ini selalu bersikap moderat, mengambil beberapa pendapat supaya kita bisa menjadi bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, apalagi yang berkaitan dengan
fikih. Tadi kan kaitan dengan kuif ada alternatif, ada pilihan ke satu, ada pilihan yang kedua. Kaitan dengan mahram ada pilihan ke satu, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Kemudian kaitan dengan barusan ada beberapa alternatif juga. Artinya dengan fikih ini kalian jangan menjadi fanatik, merasa saya yang paling benar, pokoknya yang beda dengan saya itu salah. Justru dengan ini tuh kita membuka wawasan bahwa ternyata fikih itu nggak sesempit yang kita bayangkan, tapi fikih itu luas. Justru semakin banyak ilmu fikih yang kita pelajari, maka nanti akan semakin bijak kita di saat menemukan ikhtilaf atau perbedaan. Karena dalam fikih ikhtilaf itu sudah menjadi hal biasa, bahkan itu sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu. Sekarang sangat tidak layak kalau hanya berbeda fikih itu menjadi perpecahan. Justru dulu para ulama menjadikan ikhtilaf itu sebagai rahmah. Ya. Tip di absen dulu ya.